Angkatan 17, sik asik, sik asik, sik asik, yakin pasti lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan pendengar, saya Juniza Firda Suparnitias, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 KDOD LAN Samarinda, akan berbagi mengenai salah satu nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu. Kita pasti sering mendengar kata komitmen. Apa artinya? Menurut KBBI, artinya adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan satu tujuan. Jadi, komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua pasti melaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Komitmen mutu erat kaitannya dengan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Nilai komitmen mutu juga merupakan sikap agar ASN mampu menjaga keefektivitasan dan efisiensi mutu kerja agar menjalankan tugas hendaknya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu karena adanya tuntutan kreativitas. Implikasi dari nilai dasar komitmen mutu yaitu untuk meningkatkan pelayanan dengan peningkatan kualitas kerja yang terbaik kepada masyarakat yang dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik buruk. Kualitas kerja yang dimaksud hanya mungkin tercapai kalau seorang ASN menyadari betapa besar harapan masyarakat akan sentuhan tangan dalam pelayanannya yang optimal dan maksimal. Kembali kepada konsep mengenai efektivitas, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Maksudnya adalah, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang telah dikerjakan. Pendekatannya meliputi pendekatan sasaran, sumber, dan proses. Sedangkan efisiensi merupakan jumlah sumber daya seperti uang, bahan baku, dan manusia yang digunakan seminimal mungkin untuk menghasilkan barang atau jasa semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasional. Singkatnya, tidak berdampak pada pemborosan. Kemudian inovasi, menurut Rogers tahun 2003 adalah sebuah ide, praktik, objek yang dianggap baru oleh individu dalam satu unit. Maksudnya adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter yang lebih profesional dalam layanan publik yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan di pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Unsur inovasi sendiri harus ada kebaruan, kebermanfaatan, memberikan solusi, berkelanjutan, dan yang nantinya akan menjadi aturan baru. Sedangkan mutu itu sendiri merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi atau standar sesuai kebutuhan dan keinginannya. Mutu biasanya menjadi alat pembanding terhadap produk atau jasa sejenis dari instansi lainnya. Karakteristik dari mutu itu sendiri antara lain 1. Komitmen untuk kepuasan publik. 2. Layanan yang cepat, tepat, dan ramah. 3. Menyentuh hati. 4. Melindungi konsumen. 5. Ilmiah dan inovatif dalam setiap keputusannya. 6. Perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian mengenai faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong sekaligus menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu antara lain perubahan pola pikir atau mindset aparatur, pergeseran budaya kerja, perbaikan tata kelola pemerintahan atau good corporate governance. Karena publik di masa kini dan seterusnya membutuhkan layanan produk atau jasa yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah, dan lebih mudah. Sedangkan mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dewasa ini masih banyak yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Sehingga, posisi pegawai ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan produktivitas melalui peningkatan kompetensi sesuai persyaratan jabatan, motivasi, penegakan kedisiplinan, dan pengawasan yang profesional.
Sebagai contoh seorang dosen yang melayani publik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam menjamin komitmen mutunya, dosen misalnya dapat membuat metode pembelajaran yang menarik, inovatif, dan kreatif, namun tetap efektif dan efisien, guna memudahkan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa pada suatu ilmu, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Kemudian, metode tersebut dituangkan dalam RPP, RPS, dan kontrak kuliah, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami alur dan bersikap kritis dalam memberikan evaluasi untuk pembaruan selanjutnya. Maka, kualitas dari pendidikan itu tak hanya berdampak pada mahasiswa saja dalam lingkup kecil, namun juga secara nasional, karena kualitas calon SDM Indonesia yang berasal dari para mahasiswa itu juga akan meningkat.